Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi kelima, sesi terakhir pada mata kuliah penyediaan air bersih dan pengelolaan air minum. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita masuk ke pekan terakhir, itu membahas masalah jaringan distribusi air bersih, standar pelayanan air minum. Standar pelayanan minimum. Itu value engineering tidak akan kita bahas. Kemudian kemarin saya bahas bahwa pada pekan ketiga kebutuhan air dan distribusi kebutuhan air ini akan dibahas pada pertemuan ini. Jadi sebenarnya untuk biar urut, harusnya analisis kebutuhan air dan distribusi kebutuhan air bersih dibahas terlebih dahulu, agar ketika di sini water price kan ada analisis kebutuhan air, jadi tidak terlalu membingungkan seperti itu. Nanti akan kita bahas di pertemuan ini. Baik, jadi aspek perencanaan penyediaan air bersih itu ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan, seperti daerah yang dilayani, jumlah penduduk, jumlah kualitas kebutuhan air bersih, ketersediaan air baku, pengolahan air baku menjadi air bersih, dan sistem distribusi air bersih. Oke, ini bukannya. Jadi untuk definisinya, kebutuhan air bersih itu ada unit konsumsi, kehilangan kebocoran, dan pemadam kebakaran. Generalnya seperti itu. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi besarnya kebutuhan air bisa jumlah penduduk, iklim, gaya hidup, plumbing, sistem pembuangan, industri, dan harga jual air. Nah, kebutuhan air itu ada yang sistem domestik, rumah tangga, non-domestik, fasilitas umum, industri, kebocoran kehilangan air, dan pemadam kebakaran. Nah, ini beberapa kebutuhan air. Jadi misalnya kebutuhan domestik ya, komoditas domestik, misalnya kita berada di kota yang sedang misalnya, maka untuk kebutuhan sambungan rumah liter per orang per hari itu sebesar 150. Kalau non domestik seperti industri, komersial, sosial, sekolah, rumah sakit, itu bisa dilihat sendiri seberapa. Untuk kebutuhan air rata-rata itu kebutuhan domestik plus non domestik. Kebutuhan hari maksimum yang rumusnya seperti ini, kebutuhan jam maksimum, kehilangan air seperti ini, 25% atau 30% dikali kebutuhan rata-rata. Untuk pelayanan air ada sistem perpipaan, itu bisa sambungan langsung, halaman, sambungan umum. Kalau misalnya fasilitas non perpipaan itu sumur umum dan mobil atau tangki air. Untuk target area pelayanan dan waktu itu seperti ini ilustrasinya. Jadi ini area pelayanan, ini area proyek atau program. Ini area pelayanan, ini area proyek atau program. Target areanya seperti ini studi areanya sebesar ini. Jadi untuk area baru dan area existing, studi areanya area proyek jangka panjang dan area proyek jangka pendek, itu target areanya. Misalnya ini contoh penentuan area studi. Bagaimana rencana pemanfaatan sumber air baku mata air unggulan Kabupaten Pasuruan sebesar 4.000 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Dana maksimum 1,3 triliun. Jawabannya seperti ini, lihat peta Jawa Timur dan letak lokasi mata air. Lihat peta Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kota Sidoarjo. Tentukan area studinya. Area proyek dan area pelayanannya itu tentukan wilayah yang akan dilayani. Nah, target waktunya seperti ini. Usia penggunaan efektif, kemudian dan atau kesulitan ekspansi fasilitas, antisipasi perkembangan penduduk, suku bunga, dan performance. Nah, ini akan kita bahas masalah analisis pertumbuhan jumlah penduduk yang akan memengaruhi kebutuhan air yang ada di daerah tertentu. Jadi proyeksi jumlah penduduk ini bisa metode perbandingan, bisa metode ekstrapolasi secara grafis maupun matematis yang terdiri dari aritmatik, geometrik, least square. Untuk koefisien korelasi sebenarnya gampang seperti ini. Jadi ini tahun itu kita bicara masalah X, jumlah penduduk itu Y, dan N ini adalah jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. N nya 5, seperti itu.
Jadi kemudian kita tinggal menghitung saja sebenarnya, menghitung jumlah untuk mendapatkan R. Nah, untuk yang ini sebenarnya perhitungan ini hanya perhitungan antara ini dan ini. Pertamanya sekian. Untuk ini dan ini. Untuk 220, 93, 94, 222, 94, 95. Sehingga baru bisa dirata-rata sebenarnya. Model aritmatik lebih gampang sebenarnya. Ini misalnya X itu bisa tahun ke atau tahunnya. Jadi ini tahun ke 1, 2, 3, 4. Ini jumlah pertambahannya sekian. 3 dikali X dikali Y. Kemudian seperti ini, sigma X tahu, sigma X kuadrat, sigma Y, sigma Y kuadrat, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, R-nya 0,83 dengan rumus yang sama. Untuk model geometrik, hal ini juga sama. Perbedaannya adalah seperti ini. Jadi ketika aritmatik, itu yang dihitung pertambahan penduduknya. Kalau least square, itu jumlah penduduk. Kalau geometrik, itu len PN-nya. Ini aritmatik, ini geometrik ya. Jadi misalnya ini jumlah pertambahan penduduknya PN itu. Ini baru Y-nya itu len PN. Baru X kali Y, X dikali Y-nya ini. R-nya juga sama perhitungannya, bagaimana cara menghitung R. Kemudian least square, itu jumlah penduduknya. Least square, itu jumlah penduduk. Bukan pertambahan penduduk ya, jumlah penduduknya langsung. Ini totalnya seberapa? Misalnya di tahun sekian, ini tahun kedua ya sekian, tahun ketiga ini tahun 4, tahun kelima, 3 dikali, rumusnya sama. Kemudian baru kita melakukan proyeksi misalnya. Proyeksi jumlah penduduk setelah mendapatkan angka R ini. Jadi misalnya setelah koefisien korelasi diperoleh, misalnya kita menggunakan korelasi yang paling mendekati angka 1, yaitu metode geometri. Sehingga proyeksinya menggunakan rumus seperti ini. PN, misalnya kita pengen menargetkan angka di tahun 2000. PN adalah angka awal, tahun awal, ke tahun 95. 1 plus R 0,01 dikali N, 5 tahun. Sehingga hasilnya sekian. Untuk 2005 juga sama, 2010 juga sama. Di N itu selisih tahunnya ya. Nah, kemudian dari jumlah penduduk ini kita bisa mengetahui kebutuhan air untuk fasilitas publik. Kebutuhan air berdasarkan luas lahan, kebutuhan air dalam satuan volume, kebutuhan air per unit. Jadi misalnya di bioskop 10-15 liter per kursi per hari, restoran, masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan air untuk fasilitas publik. Untuk pemadam kebakaran biasanya seringkali diabaikan. Yang perlu diperhatikan itu ukuran pipa, pompa, dan tekanan, pemilihan lokasi penempatan hidran. Dan untuk kehilangan untuk kebocoran air, itu biasanya ada kehilangan air yang direncanakan. Ada juga air yang percuma seperti leakage atau wastage, kebocoran teknis, kebocoran non teknis. Perkiraannya seperti ini, 14-25% untuk kehilangan air. Tapi kenyataannya bisa lebih dari 40%. Sehingga kebutuhan air bersihnya bisa dilihat dari unit konsumsi, kehilangan, dan pemadam kebakaran. Faktor-faktor yang dipengaruhi seperti jumlah penduduk, iklim, gaya hidup, dan lain sebagainya, kebutuhan air domestik, non-domestik, faktor fluktuasi, faktor hari maksimum, faktor jam maksimum, pelayanan air seperti perpipaan dan fasilitas non-perpipaan.
Sumber air baku alternatifnya ada air tanah, air permukaan, sudah kita bahas masalah ini di pertemuan pertama. Pemilihan sumber baku sumber air baku. Pemilihan sumber air baku yang seharusnya, ya, pemilihan sumber air baku yang seharusnya itu dipertimbangkan antara kualitas air baku, kuantitas air baku, kontinuitas air baku, jarak dan topografi, dan ketersediaan biaya. Ini proyek air bersih zaman dahulu ya, ini dalam gambar seperti ini. Ini pembuatan proyek air bersih untuk tandon. Ini bak penampung air kapasitas 250 meter kubik untuk 1000 keluarga. Ini air bersihnya, ini gotong royong masyarakat. Oke, jadi seperti itu kita selesai telah menyelesaikan seluruh perkuliahan untuk menempuh atau mencapai CPMK yang ditargetkan pada mata kuliah penyediaan air bersih dan pengelolaan air minum. Untuk tugas-tugas menyusul infonya, mungkin ketika di pertengahan presentasi saya tidak menyebutkan ada tugas, tapi kemudian ternyata ada tugas, itu harapannya adalah untuk membackup beberapa nilai yang mungkin kurang di tugas-tugas sebelumnya, atau mungkin ketika nilai UAS kurang memuaskan. Saya akhiri perkuliahan penyediaan air bersih dan pengelolaan air minum di semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.